Halo sobatku mistik mustika, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan readingan akhir Agustus. Apa yang terjadi akhir Agustus? Apa yang terjadi akhir Agustus? Akhir Agustus untuk disuruh buat dua, satu di sini, satu di sini. Person A, person B ya. Anda yang pertama, Anda yang kedua ya. Energinya ada dua. I know. Ada sesuatu pemahaman, ada suatu kejelasan secara pikiran terbuka. Ya, ada sesuatu yang terbuka, seperti saya bilang, ada misteri yang terbuka. Ada misteri yang terbuka. Di sini I balance, tidak seimbang. Benefit kebalik. Balance terbalik, benefit kebalik. Jadi di sini ada ketidakseimbangan dan ada sesuatu yang loss. Ada sesuatu yang loss. Oke, energi keduanya. Healing kebalik. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Karena sesuatu yang terbuka, sehingga profit, ada ketidakseimbangan dalam keuangan, dan di sini ada orang-orang yang belum sembuh. Destiny. Sensing, nggak pakai intuisi, nggak pakai perasaan. Nggak pakai perasaan. Oke, bentar dulu. Ini. Ada orang yang di sini, orang-orang yang percaya diri, mandiri, punya uang, tidak melakukan kebodohan yang sama, dan di sini jadi ya karena mendapatkan pemahaman, jadi dia tidak melakukan hal yang bodoh lagi. Ya, jadi mungkin ada sesuatu kehilangan, mungkin ada sesuatu hal yang profit yang dikejar, yang membuat sesuatu tidak balance, hidupmu tidak balance. Dan di sini orang-orang yang di sebelah sini mengambil intisari dari kehilangan-kehilangan itu. Orang yang di sini mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Ya, orang yang di sebelah sini ini benar-benar total loss. Ini orang yang benar-benar total loss di dalam ketidakadilan, di sini dalam keuangan. Page of Wands, Knight of Wands. Ya, karena di sini ada orang yang koneksi dari keduanya ini adalah, saya nggak mau lagi bermain-main. Saya nggak mau lagi bahwa ini semua tidak bisa saya lanjutkan. Bahwa ini semua saya mau mundur. Bahwa ini semua tidak cocok dengan hati saya. Jadi saya mau pergi. Di sini ada kejujuran, di sini ada pesan yang masuk, di sini ada kejelasan yang masuk. Tentang permainan. Oke, di sini saya dengar di sini adalah game. Di sini adalah permainan. Permainan power, permainan untuk mengatur sesuatu. Ini energinya dalam.
Tidak mau kehilangan lagi, ya. Tidak mau mencuri lagi. Tidak mau bertengkar. Tidak mau menyalahi jalan Tuhan. Di sini udah nggak ada yang bisa ditunggu. Ya, di sini orang yang kedua ini benar-benar komitmen yang gagal, udah nggak bisa lagi mengambil keuntungan, sudah tidak bisa lagi berinvestasi, investasi gagal. Ini investasi gagal. Di sini udah karena ada pembicaraan ini sehingga ada komitmen yang gagal, yang tidak bisa dilanjutkan pekerjaannya, yang sudah tidak bisa lagi diharapkan hasil yang udah nggak bisa, sehingga di sini orang yang jatuh. Di sini adalah orang-orang yang jatuh karena tidak seimbang, karena di sini hanya mementingkan profit. Sedangkan di sini sudah tidak mau lagi curang, di sini mengikuti jalan Tuhan. Di sini sudah mendapat pemahaman, pikirannya sudah terbuka tentang rahasia hidup ini, harus apa, bagaimana supaya seimbang. Sehingga yang di sebelah sini kejungkel juga, karena tidak bisa lagi mengharapkan uang, sudah tidak bisa lagi mengharapkan kehidupan. Queen of One, King of One. Queen of One-nya kebalik. Di sini sudah tidak mau lagi berhubungan. Di sini sudah tidak mau lagi melepaskan benar-benar energinya. Ya, di sini orang ini mengatakan, udah saya nggak mau lagi menghadirkan orang ketiga. Saya nggak mau lagi berurusan dengan yang di sini, yang curang ini. Jadi ini ceritanya feminine karmik ya. Ini karmik dengan divine maskulin. Ini maskulin yang melepaskan beban. Saya udah paham bahwa saya sendiri yang kejungkel karena perbuatan saya. Dan yang di sini loss. Karena di sini ada finansial yang diharapkan, ada investasi besar yang diharapkan, ada hal-hal yang injusticia yang tidak menurut secara hukum yang dilakukan. Di sini ada hal-hal yang tidak manut pada aturan, entah ini aturan agama atau aturan pemerintah atau aturan hidup. Di sini adalah orang-orang yang dilepaskan oleh orang di sini. Ini energinya seperti itu. Sehingga yang di sini kejungkel. Karena ya ini ada pembicaraan yang di sini tidak bisa menerima dan jatuh. Dia harus menerima konsekuensinya atas segala perbuatan yang dilakukan. Dan yang di sini pasrah. Ikut apa kata Tuhan, segala risiko akan saya tanggung. Saya tidak mau melakukan kebodohan lagi. Saya healing. Saya udah gak mau lagi bermain-main. Saya sudah tidak mau lagi bermain-main. Saya sudah tidak mau lagi curang. Saya tidak mau lagi berada di dalam permainan. Ini adalah permainan. Permainan tentang keuangan, pengaturan keuangan, tahta, harta. Ya, ini tentang wanita, memanfaatkan wanita atau dimanfaatkan wanita. Energi akhir Agustus. Ya, ini energi yang masuk adalah divine masculine dan karmic. The Magician. Ya, selama ini saya yang di sini percaya bahwa saya akan mendapatkan segala hal, saya akan mandiri, saya akan sukses, saya akan single. Dan ini nggak kejadian. Nine of Cups, ya tidak seperti yang diharapkan. Saya melakukan kebodohan. Ini hal yang tidak seperti yang saya harapkan. Knight of Cups.
Chariot, Three of Swords, Justice, Prince of Wands. Ya, di sini move on. Saya minta maaf, saya harus pergi. Saya tidak bisa berada di dalam hubungan segitiga ini. Saya ingin adil buat diri saya sendiri. Saya ingin adil buat orang-orang di sekitar saya. Saya ingin adil. Saya tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Wheel of Fortune. Ya, di sini bermain-main sehingga keberuntungannya terbalik. Yang di sini King of Coin kebalik, udah menarik diri. King of Coin maskulin menarik diri. King of Wands, Three of Cup kebalik, udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini mungkin berkaitan juga dengan pekerjaan, di mana seseorang merasa memanfaatkan orang lain. Kemudian saya nggak mau lagi bermain-main, saya tidak mau lagi mencuri, saya tidak mau lagi korupsi misalnya. Ya, ini energi perubahan baik. Ini seperti orang main tarik tambang gitu ya. Yang satunya lepas hingga ini jatuh. Yang satu melepaskan talinya. Hangwoman, Eight of Swords ya. Karena ada pesan-pesan yang masuk untuk orang di sini sehingga di sini terperangkap. Ini terperangkap. Manusia yang di sini terperangkap, manusia yang di sini mau lepas. Empress ya, King of Wands mau sama Empress, mau sama Divine Feminine-nya. Queen of Coin ya, yang sibuk mencari uang, yang tidak pernah peduli dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia mau, ini mau kembali dengan femininnya. Karmic, brodoli, brodoli kyopo. Iya, pertahanannya karena nggandoli kyopo. Megang ya, apa nggandoli bahasa Indonesianya? Bertahan kepada dompetnya maskulin. Nah, ibarat kata gitu. Bertahan kepada keberuntungan dengan maskulin, apapun namanya di sini ya. Karena di sini energi karmik bisa untuk pekerjaan. Ya, bisa untuk pekerjaan, bisa buat hubungan. Ya, di sini dilepaskan oleh si pemegang saham, ibarat kata gitu. Sudah nggak mau lagi bekerja sama di dalam hubungan ini karena ada orang yang dia sakiti. Karena di sini adalah permainan untuk ngaco energi Divine Feminine, sehingga di sini ada sesuatu yang terbuka. Kita lihat apa yang terbuka. Apa sih yang terbuka? Ya, dia berusaha menjaga langkah orang, dia sendiri yang kejungkel. Ya, ada seseorang yang membuat. Di sini ada gossiper ya. Di sini ada hubungan cinta segitiga, di mana ada divine maskulin, divine feminin tidak ada di sini, hanya ada energinya saja. Tapi di sini adalah ceritanya divine maskulin dengan karmik. Di sini divine maskulin dan karmik ini adalah game. Playing, bermain. Untuk menjatuhkan, senang melihat divine femininnya menderita. Ada gosip, ada fitnahan, ada orang-orang tidak jujur, ada orang pintar, dan ada black magic. Semua yang negatif ada di sini. Tidak berhasil dijalankan. Jadi, ini yang terbuka adalah semua yang negatif ini. Semua yang ditanamkan di otaknya divine maskulin ini yang terbuka. Akhirnya dia melongo, loh kok ini tidak seperti yang saya harapkan. Saya ternyata mencintai divine feminine saya. Apa yang saya lakukan? Kenapa saya begini?
Kenapa saya memberikan pilihan lain kepada seseorang yang stabil, yang saya mau, yang seimbang, yang jauh dari karma. Dia hanya berdharma. Kenapa saya mau membuat dia sengsara? Ini niatnya sengsara. Ya, yang terbuka adalah kami ya, berdua divine masculine dengan karmik ini pinginnya melihat si divine feminine itu menderita, tidak punya uang, dijauhi orang, mati secara finansial, mati secara kebahagiaan, terikat di dalam belenggu yang mereka ciptakan. Ini permainan. Sehingga, tapi dia tidak kena karmanya. Ini terbuka loh. Kok kita udah berusaha sedemikian rupa, si divine feminine asik-asik aja dia. Karena ada penjagaan dari malaikat. Sehingga dia tidak terpuruk. Sehingga dia tidak jatuh oleh pengkhianatan-pengkhianatan atau hantaman dari manusia-manusia negatif ini. Dan di sini divine masculine melihat, tiba-tiba sadar. Kenapa saya memilih orang lain? Kenapa saya memilih orang lain yang tidak stabil? Sedangkan saya mempunyai divine feminine yang stabil, yang bekerja, yang lincah, yang adalah kemakmuran, yang saya merasa hidup di dalamnya, yang saya merasa makmur. Ini karena halusinasi, adalah karena tiupan fitnahan yang dipercayai oleh orang ini, divine masculine ini. Yang tiba-tiba sekarang dia tersadar, hari ini adalah orang-orang yang tersadar. Apa yang saya lakukan? Ini tiba-tiba, ibarat kata, kayak asap hitam, dia nggak tahu, masuk di dalam kepalanya si divine masculine, sehingga dia tidak bisa melihat jalannya kemana, dan dia dicekokin di kupingnya kanan kiri, kemudian dia jalan, kemudian dia tersesat, kemudian tiba-tiba asap hitamnya hilang, dan dia lihat, loh kok bukan seperti yang saya mau. Fitnahan kebongkar. Gosip, akhirnya divine masculine tahu kenyataannya, bahwa saya kemakan gosip, saya yang bodoh. Saya yang bodoh. Saya nggak mau melakukan kebodohan lagi. Saya single buat apa? Saya dengan banyak pilihan buat apa? Ini dibatalkan. Siklusnya selesai. Siklusnya maskulin selesai. Dia akhirnya menyadari. Dan dia sekarang di dalam jalan Tuhan. Karena apa? Karena ini energi yang gandeng renteng dengan divine feminine yang selalu bertuhan-tuhan. Yang selalu positive thinking. Sehingga ini nyeret, ya. Negatif sebesar apapun juga akan kalah oleh positif yang satu titik. Dan bertahan di dalam titik itu. Sehingga segala yang negatif capek. Membuat si positif ini berubah menjadi negatif, capek. Karena apa? Ada penjagaan dari malaikat. Orang ini, si feminin ini tidak kena karma. Ini yang terbuka. Ini misteri yang terbuka. Ini misteri yang kebuka. Segala fitnahan kebongkar. Siapa yang benar, siapa yang salah. Segala gosip hancur. Akan tahu kebenarannya. Segala black magic, segala isian orang pintar, puff, hilang. Sehingga di sini loh, saya di mana? Tiba-tiba sadar. Saat ini hilang, saat malaikat bekerja, segala yang negatif hilang. Yang divine feminine lakukan, dia asik saja bekerja, dia asik saja menikmati hidup, dia asik saja bersyukur, dia asik saja kepada Tuhan. Sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Tuhan yang kerjakan, menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi feminin.
dan membuat divine maskulin sadar bahwa ini adalah ilusi. Semua adalah halusinasi. Semua adalah energi leluhur yang tidak nyata. Yang dia adalah pembayaran karma. Sehingga dia disakiti karena dahulu menyakiti. Nah, secara 3 dimensi dia akan tersakiti. Kemudian orang karmiknya ini akan belajar. Divine maskulin akan sadar. Sehingga dia akan memperbaiki dirinya untuk menjadi bersama, untuk kembali kepada divine femininnya. Ini semua lingkaran karma. Divine feminin yang akhirnya yang tidak ada di sini, divine feminin yang energinya dalam perlindungan Tuhan, ini adalah orang-orang yang ke Tuhan. Pembayaran karma, oke Tuhan, kalau ini adalah karma dari leluhur saya ikhlas. Saya menutup energinya tersakiti, saya menutup energinya disakiti, saya ingin ke Tuhan, saya ingin sembuh. Dan dia sembuh. Dia sembuh, dia tidak kena karmanya, dia tidak terikat, dia tidak segala apa yang dilancarkan oleh orang-orang karmik-karmik ini semuanya batal kembali. Dia yang terpuruk sekarang di akhir Agustus ini. Di akhir Agustus ini semua orang-orang yang sudah memutus siklus ketemu kembar jiwanya, membayar karma leluhurnya dan naik ke Tuhan akan mendapatkan cerita kebanting tanpa dibanting. Ya. Tanpa kamu perlu membanting, ini akan kebanting. Karena apa? Kalian energinya enak ke Tuhan dan tahu ini perjalanan siklus leluhur. Sehingga ilusi-ilusi ini adalah bukan ini juga. Leluhur di belakangnya karmik, leluhur di belakangnya maskulin. Yang ingin menghancurkan leluhur di belakangnya feminin. Ini ceritanya seperti itu. Tidak ada lagi orang ketiga, tidak mau ada lagi leluhur yang membalas dendam. Tidak mau. Semuanya ke Tuhan. Divine maskulin pun ke Tuhan. Tidak mau lagi dipakai badannya untuk pembayaran karma leluhur. Sudah selesai leluhur. Saya ingin ke Tuhan. Dia akhirnya tahu ini tentang perjalanan, tentang bukan saya. Karena apa? Karena energi feminin, tanpa feminin cici-cuit sibuk menjelaskan, dia asik sendiri ke Tuhan. Membawa semua negatif-negatif dari siapapun juga. Dan hanya bersifat positif ke Tuhan. Tidak memberikan penjelasan. Nanti ada tugasnya malaikat sendiri yang menjelaskan kepada maskulin sampai dengan detik ini terjadi. Hari ini, penutupan Agustus ini terjadi. Dan ini hanya terjadi kepada orang-orang yang tahu ini hubungan apa. Sehingga tidak lagi mencari-cari, sehingga sudah selesai melepaskan pisau-pisaunya. Pisau-pisau kesakitannya divine feminine sudah selesai dicabut, sehingga sehingga divine feminine sembuh dan hanya ke Tuhan. Bukan hanya ke Tuhan, tapi Anda sembuh dulu. Pisau-pisau di dalam dada Anda itu dicabut dulu sehingga terbentuk kartu ini untuk Anda. Kalau yang di akhir Agustus ini, kalau yang di bulan September ini, kalau yang di akhir minggu ini divine maskulinnya belum begini, berarti Anda belum selesai dengan diri Anda. Berarti Anda belum dapat energi dari divine feminine yang sudah sembuh dan ke atas. Sudah sembuh. Sudah selesai mencabut pisau-pisau kesakitannya. Sudah menyembuhkan dirinya. Sudah menaikkan vibrasi gembira kepada Tuhan. Bukan cuma ikhlas, pasrah, tapi naik gembira. Gembira dengan gempuran apapun juga, naik gembira. Ya, ini adalah siklus yang selesai. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Karmik kebanting. Ya. Ini adalah divine maskulin yang menyangkal rasa cintanya, yang tidak mengenali dirinya, yang tidak bisa move on dari divine femininnya.
Ya, segala apapun yang bukan cinta akan berakhir. Segala sesuatu apapun yang tidak dari hati akan berakhir. Segala kerjasama, uang akan berakhir. Sedangkan Divine Feminine yang ada gempuran dari masalah keuangan, dia akan, kalau dia ikhlas, kalau dia total ke atas, kalau dia melepaskan semuanya kepada Tuhan, segala masalah apapun, masalah keuangan, masalah stabilitas, keamanan, rasa bahagia kepada Tuhan, itu akan dikembalikan. Ya, semua orang yang ke Tuhan, semua yang berupa tes dan diikhlaskan akan mendapatkan ganti, akan diganti. Ya, tidak bisa meninggalkan. Ini orang-orang ini di karmik. Kenapa kamu masih mikirin? Kenapa kamu masih mikirin Divine Femininemu? Nah, ini sudah berusaha sekuat tenaga, tapi Tuhan berkata lain. Cinta harus dari hati, tidak bisa dari keuangan. Ya, ini yang terbaca adalah Divine Masculine. Sadar ini bukan jalannya. Ini semua cerita kabut hitam, dan kabut hitamnya sudah pergi. Ya, ini adalah ceritanya Divine Masculine yang terlepas dari kabut hitam. Oke, saya buat judul Divine Masculine terlepas dari kabut hitamnya karmik. Dari kabut hitamnya karmik. Oke, kalau Anda merasa yang di sini adalah Anda, bertobat, Nak. Bertobat. Kalau ini adalah Divine Masculine, ya kita sama-sama berdoa supaya ini adalah jalan Tuhan untuk pertobatan, bukan kita mendiskreditkan, oh kamu kena karmanya, kamu lalala. Ini juga ada prosesnya untuk dia jatuh, sehingga pada saat dia jatuh, dia menemukan Tuhan. Pada saat kita nol, kita selalu menemukan Tuhan. Pada saat kita dienolkan oleh semesta, disitulah tempatnya Tuhan. Pada saat kita jatuh, berlutut adalah posisi yang tepat untuk berdoa. Oke, ini terbuka, kabut hitam lenyap. Manik di sini, energi yang bagus ini klaim. Kalau yang belum berubah, berubahlah. Oke. Manik di sini dari Mistik Mustika. Mustika setiap orang adalah hati Anda, dan hati Anda sangat mistis. Percayalah. Sampai jumpa.